semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami dari kelompok 2 mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5, ingin memaparkan hasil karya kami mengenai media pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Anita Putri, NPM 18160130, dan rekan-rekan saya. Baik, saya KDI Isyana Putri, NPM 18160073. Saya Rahmadini, NPM 18160166. Saya Novin Nursti Asih, NPM 18160089. Saya Dinia Aprilia, NPM 18160039. Nama saya Indah Oktaria, NPM 18160064. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media, materi, dan sumber belajar matematika di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Ristika MPD. Media ini digunakan untuk sekolah dasar kelas 1, dan media ini kami beri nama Si Butar dan Si Jurang. Apa sih Si Butar dan Si Jurang? Jadi, Si Butar dan Si Jurang itu singkatan dari sisi bangun datar dan sisi menjumlah dan mengurang. Media Si Butar dapat kita gunakan untuk siswa SD kelas 1 dalam mengenal 3 bentuk bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, dan lingkaran, di mana materi bangun datar terdapat pada tema 6 dalam kompetensi dasar matematikanya, yaitu mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pada paku-paku yang telah tersedia, yang nantinya peserta didik dapat menentukan bangun datar yang membentuk pola dari paku-paku tersebut sehingga membentuk bangun datar. Kemudian si jurang digunakan pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan dengan maksimal 10 dengan teknik tidak menyimpan. Terdapat pada tema 2 kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya ada alat dan bahannya. Alat-alatnya itu yang pertama gunting, cutter, alat tulis, penggaris, dan spidol warna. Bahan-bahannya yang pertama itu ada telur mainan, 2 buah styrofoam, 2-3 buah kertas manggis, laci bekas, kardus bekas, gambar peringan hewan ayam, 20 buah paku triplek, benang wol bebas warna, bebas pilih warna apa saja, lem glukol, dan double tip. Saya akan menjelaskan penggunaan metode tentang mengenai materi pengenalan bilangan caca dan operasi penjumlahan bilangan caca 1 sampai 10. Untuk anak kelas 1 SD itu penggunaan media Si Jurang untuk materi kelas 1 pengenalan bilangan caca. Yang pertama, guru akan mengenalkan bilangan-bilangan caca 1 sampai 20. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian untuk operasi penjumlahan di 3 ditambah 5 kita ibaratkan sebagai telur. Yang pertama, kita ambil 3 buah telur dan dimasukkan satu persatu ke dalam box telur. 1, 2, 3. Lalu 3 ditambah 5. Jadi kita masukkan lagi 5 box telur. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya siswa
menjumlahkan telur-telur yang ada di dalam box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selanjutnya kita cari jawaban 8 untuk dimasukkan ke dalam soal ini. Lalu 8 kita sambungkan kepada soal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pengurangan. Pertama, siswa akan memilih soal pengurangan yang ada di papan soal. Kita ambil contoh 4 dikurang 2. Kita tempel di sini. Lalu kita ambil telur sesuai jumlah yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Lalu kita gunakan palu untuk mengurangnya, dikurang 2. 1, 2. Lalu kita hitung jumlah telur yang ada di box telur. Kita hitung 1, 2. Lalu kita cari jawabannya di samping sini. 4 kurang 2 sama dengan 2. Lalu kita cocokkan. Itulah penggunaan media curang untuk contoh soal pengurangan. Kali ini kita akan belajar mengenal 3 bentuk bangun datar. Yuk simak videonya. 3 bangun datar tersebut adalah yang pertama segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Yang pertama 1, 2, dan 3. Lalu mempunyai 3 sisi. Yang pertama 1, 2, dan 3. Selanjutnya segi 4 mempunyai 4 titik sudut. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Lalu mempunyai 4 sisi. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran tidak mempunyai titik sudut, namun mempunyai 1 sisi yang membentuk lingkaran. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari media yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat membantu anak belajar secara konkret, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan menggunakan alat inderanya. Yang kedua, menimbulkan daya tarik belajar siswa dengan media tersebut, siswa jadi mempunyai rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Yang ketiga, bahan-bahannya mudah ditemukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Dan yang kelima, cukup ekonomis. Dalam pembuatan media barang bekas membutuhkan biaya yang minimum, karena sebagian bahannya diperoleh dari barang-barang yang tidak terpakai, meskipun ada beberapa alat dan bahan yang dibeli, tidak keseluruhan menggunakan bahan bekas. Untuk kekurangan yang pertama yaitu medianya cukup berat dan sulit untuk dibawa kemana-mana dan sedikit dijaga karena media tidak kuat dan mudah rusak, apalagi ketika terjadi ketidaksengajaan terjatuh misalnya. Demikianlah penjelasan mengenai media si butar dan si jurang. Semoga media ini dapat bermanfaat untuk pendidik maupun calon pendidik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.